Halo pemirsa, kembali lagi dengan program Lebih Dekat. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini ada Bapak Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga selaku Kapolda Nusa Tenggara Timur. Nah Pak, kita akan membahas beberapa topik ini. Mungkin masyarakat awam masih asing sama istilah langkah preventif yang diambil sama Kapolda untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilu berlangsung. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail. Pemirsa yang saya hormati, yang kami maksud dengan langkah preventif yang diambil oleh Polda NTT, itu maksudnya begini, kalau preventif itu adalah berasal dari kata prevent, ya. Prevent, maka kami mendahulukan pencegahan dari setiap kejadian yang terjadi. Oleh karena itu pencegahan itu dilakukan sedini mungkin dengan kegiatan-kegiatan kita yang turun ke lapangan, sehingga kejadian tidak terjadi dulu, baru dilakukan tindakan. Nah, selama ini kan sesudah terjadi seperti pemadam kebakaran ya. Jadi kami melakukan itu jauh-jauh hari sebelumnya, mempersiapkan hal-hal jauh-jauh hari agar tindakan-tindakan kejadian yang berupa gangguan keamanan itu tidak terjadi pada saatnya. Nah, kegiatan-kegiatan prevensi ini adalah menurunkan sebanyak mungkin anggota kami turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin sifatnya. Dan nanti terus yang rutin sifatnya itu bisa juga ditingkatkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi frekuensi kehadiran polisi di tengah masyarakat itu ditambah untuk mencegah hal-hal yang akan mungkin terjadi. Dan juga misalnya seperti hadirnya anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan. Di lokasi-lokasi yang kita sebut dengan rawan begitu ya. Nah, polisi hadir di sana, kemudian polisi juga datang ke lokasi-lokasi kantong-kantong kehidupan masyarakat untuk menyelami betul bagaimana kehidupan masyarakat dan meneliti sejauhnya agar masyarakat ini yang mempunyai niat-niat jahat, rencana jahat jauh-jauh hari sebelumnya sudah diketahui, sehingga niat-niat ini tidak dibuahi dengan kesempatan dan tidak menjadi kejahatan. Itu yang kami maksudkan dengan kegiatan preventif itu ya. Jadi ini Pak, sebagai langkah dari menjelang pemilu ini, ada kegiatan yang dilakukan yaitu patroli cipta kondisi. Nah, bagaimana proses patroli cipta kondisi ini akan digelar, apalagi NTT itu kan punya banyak daerah yang berbeda karakteristik, dan untuk menciptakan daerah yang aman saat pemilu. Ya, tujuannya tadi itu menghadirkan anggota polisi di tengah masyarakat sebanyak mungkin dengan frekuensi yang tinggi ya, adalah dalam rangka penciptaan kondisi sehingga menjelang pelaksanaan agenda pemilu ini ya, yang pada nanti puncaknya tanggal 14 Februari itu semua masyarakat menyadari bahwa ini adalah kegiatan kita bersama. Jadi penciptaan kondisi ini misalnya kami lakukan misalnya kayak razia di tempat tertentu, misalnya razia minuman keras, misalnya razia hal-hal yang lain yang bersifat mengganggu kegiatan masyarakat nanti pada saat pemilu ini. Karena jangan sampai nanti orang-orang yang akan datang ke TPS itu dalam keadaan mabuk dan mereka tidak sadar, sehingga
pada saat memilih bukan suaranya dia tapi suaranya minuman keras itu ya. Jadi itu contohnya, misalnya pengetatan di daerah-daerah tertentu, misalnya untuk orang-orang yang keluar masuk dalam satu daerah, tidak menggunakan identitas dan lain-lain, itu juga kita lakukan pengetatan agar pemilu nanti tanggal 14 Februari nanti semua yang terdaftar di DPT itu dan yang memiliki formulir-formulir khusus ya, yang harus sesuai dengan aturan undang-undang, yang datang ke yang TPS itulah yang berhak melakukan pemungutan suara dan memberikan suaranya. Gitu. Nah Pak, jelang pemilu ini suasana politik kita tuh makin memanas dan diharapkan NTT pastinya tetap kondusif dan aman sesuai prosedur. Dari daerah-daerah yang terpetakan, apakah ada daerah-daerah rawan konflik yang bisa disebut dan perlu hal-hal khusus yang diperhatikan? Kalau daerah-daerah rawan ada sih beberapa kemarin itu ada sesuai dengan data itu berdasarkan pemilu tahun-tahun sebelumnya ya. Ada beberapa TPS yang dilakukan pengulangan atau PSU ataupun penundaan pemilu akibat dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu ini terus kami evaluasi dari jauh-jauh hari sebelumnya agar daerah-daerah yang dulunya menjadi rawan itu tidak terjadi di nanti pemilu 2024 ini. Upaya yang kami lakukan adalah mendekati mereka, memberitahukan, menyadarkan masyarakat bahwa ini tidak boleh terjadi lagi karena adalah kerugian kita bersama. Nah, itu yang kami lakukan terutama menyadarkan masyarakat. Karena ini pesta demokrasi ini adalah pesta kita semua, ya, pesta kita semua, pesta rakyat. Jadi rakyat harus semua kita sama-sama menjaga agar kondusivitas situasi masyarakat bisa memberikan hak suaranya itu dengan tenang, dengan gembira. Itu yang kami harapkan. Meskipun memang di daerah-daerah ini masih ada juga yang tetap kami waspadai, misalnya di 9 tempat atau di 9 kabupaten ada 104 TPS yang kami kategorikan sangat rawan. Itu nanti penanganannya, pengamanannya dia memiliki pola tersendiri. Ya. Oke, baik. Pembahasan kita semakin menarik, tapi tahan dulu karena ada jeda iklan berikut ini.